Ya, bersama lagi dengan saya Wirayuda Alam. Kita bicarakan tentang bauran komunikasi retail. Bauran komunikasi retail di sini ketika bicarakan sorry ndak, itu nang ditampil nek ngomong ini. Anu ya apa? Iya. Oke. Buka lagi, Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dengan Wirayuda Alam. Nah, kita bicarakan tentang edukasi kali ini, yaitu tentang manajemen retail, khususnya tentang bauran komunikasi retail. Di mana retail itu menjadi penting dan akan bisa menjadikan manfaat secara penjualan dan meningkatkan penjualan dan bisa berinteraksi terhadap pelanggannya, apalagi apabila komunikasi itu dilakukan dengan baik secara online maupun offline. Nah, kenapa komunikasi menjadi krusial dan menjadi goals utama dari retail itu sendiri? Karena punya implikasi yang cukup signifikan dari jangka waktu secara panjang maupun pendek. Dari sisi long term, misalnya diharapkan bisa membangun cita merek toko retail itu sehingga punya private label tertentu, dan dalam jangka panjangnya juga bisa menciptakan loyalitas customer atau customer pelanggan, customer loyalty. Sedangkan dalam jangka pendek bisa meningkatkan traffic penjualan di toko retail itu sendiri dan meningkatkan penjualan dari sisi toko retail tersebut. Artinya komunikasi itu menjadi penting dari sisi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, merek di sini menjadi implikasi komunikasi dalam jangka panjang karena merek punya identifikasi sendiri untuk membedakan produk dan jasanya yang ingin ditawarkan untuk bisa dibeli oleh pelanggan dan menjadi kompetitor bagi pesaingnya. Kemudian kedua, ekuitas merek, nilai tambah yang ingin dimiliki oleh sebuah produk atau jasa yang dilakukan oleh retail. Ini beberapa pentingnya sebuah branding atau merek untuk meningkatkan penjualan dan dikomunikasikan kepada calon pelanggan atau pelanggan yang sudah melakukan pembelian untuk melakukan pembelian yang rutin dan kontinu. Nilai suatu merek menjadi penting. Kenapa? Karena merek yang kuat dapat memberikan nilai bagi retail itu sendiri dan pelanggan mereka sendiri. Merek di sini punya nilai bagi retail maupun nilai dari pelanggan. Bagi nilai dari retail, bisa diharapkan dengan brand yang kuat bisa menarik pelanggan dan membangun loyalitas customernya, sehingga diharapkan bisa meningkatkan penjualannya karena trafficnya tinggi berdasarkan keinginan untuk pelanggan karena merek tersebut. Yang kemudian kedua, tentu mengurangi biaya promosi. Selain itu juga memungkinkan untuk masuk di pasar-pasar yang baru. Sedangkan pada nilai bagi pelanggan, kualitas yang konsisten itu menjadi penting. Pelayanannya sederhana, kemudian ada standarisasi, mengurangi waktu dan upaya mencari informasi untuk pembanding yang lain, sehingga ketika orang atau pelanggan tersebut ingin membeli barang tertentu tidak membandingkan dengan merek atau tempat yang lain karena dia sudah konsisten merasakan manfaatnya, mengalami pengalaman interaksi yang cukup berkesan bagi pelanggan sehingga kontinu dan loyalitas customernya terbangun dalam jangka panjang dan tidak menghiraukan dari produk-produk yang lain. Nah, membangun ekuitas merek di sini juga menjadi hal yang harus diperhitungkan, mengingat dapat meningkatkan kesadaran merek yang tinggi, kemudian menciptakan konsisten citra merek itu sendiri dan membangun asosiasi merek yang diinginkan, dan selain itu membangun emosional yang kuat dari sisi pelanggan dan penjual. Ekuitas merek ini menjadi komponen yang dari keempatnya itu saling mengisi dan sinergis dan berintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu implikasi dari ekuitas merek adalah membangun kesadaran merek sendiri atau brand awareness. Nah, kesadaran merek sini adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali dan mengingat nama merek itu sendiri. Top of mind dari customer kemudian diingat, oh kalau misalnya saya ingin minum kopi maka saya ingat brand ini. Oh kalau saya ingin minum air putih maka saya ingat brand ini. Nah, cara untuk membangun nilai brand awareness itu ada banyak hal tentunya. Nama yang mudah diingat, simbol yang menarik atau mudah diingat, bahkan mensponsori suatu event tertentu, komunitas tertentu,
Dan terakhir exposure yang terus-menerus di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, di TV, radio, iklan, baliho, dan seterusnya. Brand awareness itu harus dilakukan tidak hanya satu kali, tapi continue. Terlepas brand itu sudah dikenal secara dunia, tapi mereka tetap melakukan brand awareness-nya secara terus-menerus, sehingga itu selalu menjadi top of mind dari pelanggan. Karena pada prinsipnya, pelanggan juga manusia, sehingga pada titik tertentu perlu diingatkan, sehingga ada cara untuk mengingatkan kesadaran akan merek tersebut dengan berbagai komunikasi. Salah satunya melakukan exposure yang terus-menerus. Asosiasi merek artinya memberikan kenamaan atau kemiripan dari hal tersebut. Contohnya misalnya di sini saya mengasih contohnya McD misalnya. McD terkenal dengan fast foodnya, McD dengan logo M kuning yang sederhana, besar gitu. Kemudian burgernya kemudian punya brand namanya Big Mac. Tempatnya bersih, ada kentangnya. Ini salah satu yang kemudian saya identifikasi, salah satu brand yang punya nilai lebihnya seperti apa. Tapi ya bagi beberapa orang, McD lihat sisi yang lain, misalnya ketersediaan parkir, ada ketika kita harus antri itu tidak perlu karena kita bisa melakukan drive thru. Nah itu beberapa hal yang lain, sisi lainnya, side efeknya atau sisi lain dari sisi asosiasi merek McD itu sendiri. Tapi kemudian saya mengidentifikasinya dari 6. Artinya bahwa pelanggan bisa mengasosiasikan merek tertentu karena beberapa hal. Itu menjadi utama dari sebuah asosiasi merek. Misalnya di sini saya sebutin merek di sini ada beberapa kategori atau contoh, karena kategori merchandisingnya, harganya, manfaatnya, aktivitas, atau apakah itu termasuk sebagai gaya hidup sebagai pelanggan itu sendiri. Untuk fast food itu menjadi suatu keharusan atau trending. Nah, ketika meningkatkan brand awareness dan keinginan atau asosiasi merek, maka perlu dikomunikasikan. Nah, bauran komunikasi retail itu harus dilakukan mengingat ada beberapa hal di sini disebutkan, misalnya advertising, public relation-nya, kemudian sales promotion-nya, sales people-nya, kemudian store atmosphere dan visual merchandising-nya, sehingga diharapkan bisa menimbulkan objektivitas yang perform, yang persuade, yang memberikan ajakan, dan reminding terus. 5 hal ini menjadi bauran yang komunikasi retail yang perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan 3 poin tersebut, yaitu selalu reminding, ada ajakan terus, sehingga mereka objektif dan tanpa secara sadar mereka melakukan pembelian tersebut. Misalnya contoh, banyak anak-anak kecil ketika ngomongin pengen beli ayam goreng, terbrand hanya beberapa tempat tertentu, ngomongin McD atau merek yang lain. Dan ada bahkan paket Happy Meal misalnya di McD untuk anak-anak, dengan disediakan ayam gorengnya dan mainannya misalnya. Itu kemudian bisa memberikan reminding, dan misalnya contoh di McD selalu update mainannya, film kartun apa yang kekinian yang kemudian diinginkan oleh anak-anak, sehingga Happy Meal-nya selalu update dengan kondisi yang berlaku pada saat ini ataupun ke depan. Program komunikasi pemasaran retail juga harus terpadu, mengingat dia harus interaktif antara bagian marketing, personal selling maupun advertising sendiri. Sehingga kalau di sini sebutin program komunikasi pemasaran retail terpadu adalah program yang bisa mengintegrasikan semua elemen secara komunikasi dan konsisten dan komprehensif untuk diberikan kepada pelanggan dari waktu ke waktu dan berulang terus-menerus, dan bisa di-delivery di semua channel distribusinya atau channel penjualannya, dengan harapan apa? Pelanggan bisa mendapatkan informasi melalui komunikasi yang disampaikan dan selalu di-remind dan top of mind-nya. Ketika itu menjadi top of mind dari pelanggan, mereka melakukan action, yaitu apa? Melakukan pembelian terhadap produk itu. Dan ketika sudah menjadi top of mind terus dan melakukan awareness terus dan exposure terus, bagi perusahaan retail harapannya meningkatkan penjualan dan produktivitasnya semakin tinggi, labanya semakin tinggi tentunya. Dan bagi pelanggan bisa menciptakan loyalitas yang diinginkan. Tapi juga ada yang melakukan pemasaran langsung atau direct selling, direct marketing, direct mailing, misalnya email, mobile marketing, e-commerce, direct sellingnya bisa brosur, katalog, itu juga bisa melakukan direct marketing dalam rangka untuk meningkatkan penjualannya.
Ada juga online marketing. Ketika ngomong marketing, ada banyak tools, ada website, sosial media, Twitter, Weblog. Ini salah satu metode yang umumnya sekarang dilakukan oleh banyak perusahaan karena hampir semua masyarakat di dunia ini atau khususnya di Indonesia spesifik ya pasti pengguna gadget, pasti pengguna internet dan pasti memiliki kuota internet. Dan itu menjadi salah satu cara, dan sekarang ketika ngomongin penjualan atau akses untuk mendapatkan informasi, maka orang itu cukup membuka HP-nya, melakukan searching, dan bisa jadi searching itu bisa ditautkan atau diinformasikan produk tertentu sehingga orang itu diingat, oh ya kebetulan saat ini saya pengen ayam goreng misalnya, lalu ada iklannya McD, sehingga orang kemudian daripada saya mikir lainnya, mereka melakukan penjualan atau melakukan pembelian McD itu, atau untuk dalam rangka membeli ayam goreng yang diinginkan, yang kebetulan pada saat itu dia pengen ayam goreng. Artinya online itu harus dilakukan terus-menerus, berbagai cara dan banyak tools, salah satunya sosial media maupun websitenya. Nah, ketika melakukan periklanan juga salah satu itu yang harus dilakukan semua perusahaan tentunya, baik di sektor, khususnya di sektor retail, karena pengiklanan diharapkan bisa meningkatkan penjualan bagi perusahaan itu sendiri. Kenapa itu menjadi penting? Mengingat bayangkan misalnya koran, majalah, iklan, televisi, radio ataupun program tertentu menceritakan tentang produk kopi A. Sedangkan yang lainnya tidak memberikan alternatif pilihan kopi A misalnya, merek A misalnya. Maka tanpa secara sadar maka kita tidak punya pilihan opsi yang lain untuk membeli. Kalau saya pengen kopi, maka alternatif kopinya ya mau tidak mau karena top of mind kita ya belinya top kopi A, karena tidak ada informasi yang dikomunikasikan kepada customer bahwa ada alternatif kopi-kopi yang lain. Maka pemilihnya akan mau tidak mau akan melakukan pembelian terhadap kopi merek A tersebut. Dengan demikian menunjukkan pentingnya advertising yang dilakukan exposure terus-menerus dengan berbagai channel, banyak baik koran, media elektronik, media cetak maupun online. Nah, komunikasi itu juga diharapkan bisa membangun hubungan antara perusahaan retail dan masyarakat. Dengan apa? Melakukan sponsorship, melakukan publisitas, menggunakan personalis, menghubungkan antara pelanggan dengan perusahaan melalui tools brand ambassadornya, melalui selebriti, sehingga hubungan antara customer dengan produk atau perusahaan tersebut tidak hanya hubungan antara penjual dan pembeli, tapi lebih personal. Mengikat secara emosional karena perusahaan itu mengikat brand ambassador yang punya banyak fans misalnya. Kita tahu waktu BTS bekerja sama dengan McD untuk melakukan penjualan BTS meal. Itu hampir semua outlet di McD yang setahu saya, kebetulan saya di Indonesia tentunya atau bahkan di banyak negara, McD-nya peningkatan penjualan cukup signifikan dan antri berulang kali. Dan itu karena orang pengen beli karena faktor BTS-nya, bundlingnya, sehingga hubungan personalifikasinya semakin dekat antara pelanggan dan produsen atau penjual. Ada beberapa langkah-langkah untuk membuat program komunikasi. Ada banyak tentunya. Salah satu tahapannya melakukan establish objektif, sales goal-nya seperti apa, melakukan determinan budget, kemudian alokasi budget, dan implementasinya seperti apa, dan untuk melakukan evaluasi. Ini beberapa langkah untuk yang harus dilakukan dalam rangka untuk membuat dan mendesain program komunikasi untuk mempromosikan sebuah produknya dalam rangka meningkatkan penjualan. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait manajemen tentunya di sektor promosi, brand awareness dan merek, dan komunikasi bauran bagi bisnis retail. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Thank you.